Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dari Ruang 509. Saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen operasi dengan judul Mengelola Kualitas Standar Kualitas Internasional. Sebelumnya, presentasi ini saya buat sebagai tugas individu mata kuliah Manajemen Operasi. Definisi kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kualitas memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Yang ketiga adalah kualitas berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Standar kualitas internasional. Standarisasi internasional dibentuk untuk berbagai teknologi yang mencakup dalam berbagai bidang, antara lain ada bidang informasi, telekomunikasi, tekstil distribusi barang, pembangkit energi dan pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan, dan jasa keuangan. Hal ini akan terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor industri pada masa-masa yang akan datang, dan standar global untuk pengembangan teknologi serta pembangunan di negara-negara berkembang. Standar internasional. Standar internasional adalah cara terbaik, termudah, dan tercantum pada cara globalisasi saat ini. The International Organization for Standardization atau ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Secara umum, tujuan penyusunan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan alih teknologi melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkat harga dan yang layak, peningkatan kesehatan, keamanan dan perlindungan lingkungan, dan pengurangan limbah kesesuaian keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. ISO merupakan konsensus internasional untuk praktek-praktek manajemen yang baik yang dikoordinasikan oleh International Organization for Standardization atau Badan Standar Internasional. ISO bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dalam memenuhi persyaratan pelanggan yang ditarik menjadi persyaratan standar yang dapat mencangkup berbagai organisasi apapun. Standar Kualitas Internasional atau ISO 9000. Kualitas secara global sangat penting, sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 dan dikeluarkan pertama kali pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Community 176. ISO atau TC yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up-to-date dan relevan untuk organisasi. Ada 3 manfaat ISO 9000. Yang pertama, aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, aspek pengendalian pencegahan. Dan aspek yang ketiga, pertumbuhan dan pengembangan. Prinsip manajemen mutu ISO 9000. Yang pertama, fokus pada pelanggan, di mana organisasi tergantung pada pelanggan, karena manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Kedua, kepemimpinan. Pemimpin puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arahan dari organisasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internal
agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga, pelibatan orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting, khususnya di suatu organisasi. Keempat, pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien dan efektif apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Kelima, pendekatan sistem pada manajemen. Pengidentifikasian pemahaman pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Keenam, perbaikan berkesinambungan, di mana didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ketujuh, adanya pendekatan fakta pada pengambilan keputusan yang efektif. 8. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Sertifikasi ISO. Sertifikasi ISO 9000, organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencangkup dokumentasi prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Sertifikasi ISO 14000, agar suatu organisasi dianugerahi ISO 14000, organisasi harus diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Manfaat ISO 14000. Ada beberapa manfaat ISO 14000, yaitu sebagai berikut. A. Pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien. B. Untuk menyediakan peralatan yang berguna dan bermanfaat serta fleksibel. C. Dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi risiko lingkungan. D. Dapat menekan biaya, mengurangi kecelakaan kerja, serta memelihara hubungan yang baik kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. E. Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. F. Dapat meningkatkan citra perusahaan, kepercayaan konsumen, serta memperbesar pangsa pasar. G. Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. H. Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank. I. Dapat meningkatkan motivasi para pekerja. Ada 5 prinsip pokok elemen ISO 14000. Prinsip pokok elemen ISO 14000 yang pertama, organisasi harus menetapkan kebijakan lingkungan dan memastikan memiliki komitmen terhadap SML. Prinsip yang kedua, organisasi harus menyusun rencana untuk menaati kebijakan lingkungan yang ditetapkan sendiri. Prinsip yang ketiga, implementasi dan operasi agar terlaksana dengan efektif. Prinsip yang keempat, pemeriksaan dan korelasi kinerja lingkungan. Prinsip yang kelima, kaji ulang manajemen, di mana organisasi harus mengkaji ulang dan terus-menerus memperbaiki standar manajemen lingkungan dengan maksud untuk menyempurnakan kinerja lingkungan yang telah dicapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.